akhirnya masih bolak-balik. Sehingga saya mohon maaf teman-teman untuk pekan ini ya, khusus pekan ini memang selain itu juga karena memang instruksi dari Bu Dekan diminta untuk online gitu. Ya, di sini ada yang punya hobi main bola, yang cowok-cowok hobi. Ya Pak Hobi. Wah, cocok ya. Punya tim idola nggak? Ada tuh Pak. Apa? MU. Madrid Pak. Waduh, kita nggak friend ya. Ya, saya tinggal di Candi Wulan, Adimulyo. Ada yang rumahnya Adimulyo? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Oh, oke, nanti gantian kita kenalan. Ah, ini nomor HP saya. Jadi kalau teman-teman mau hubungi saya, misalnya tanya tugas atau materi, silakan hubungi saya di nomor ini. Ini ada nomor WhatsApp-nya. Saya sudah menikah, satu istri, satu anak. Sementara baru satu anak, gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan dan ada rezeki ya, rezeki dari Allah, doakan. Ya, jadi ini saya cerita sedikit. Kenapa saya itu jauh-jauh dari Jakarta pengen pindah ke sini. Nah, jadi suatu hari gitu ya, saya waktu itu lagi bimbingan tugas akhir. Saya punya profesor, itu dia bilang sama saya, Ari, setelah S2 ini selesai, apa cita-citamu gitu. Saya bilang saya pengen tetap jadi dosen, saya pengen lanjut lagi sampai ke profesor mungkin. Gitu. Terus profesor saya bilang gitu, ya at least nggak masalah kamu mau bekerja dimanapun, ya tapi perlu diingat bahwa esensinya kamu, tanah kelahiranmu itu punya peran besar membentuk hidup kamu. Gitu. Jadi jangan pernah lupakan itu. Nah, saya terngiang-ngiang tuh. Akhirnya bulan Desember saya itu nggak sengaja lihat website Unimugo. Ternyata ada lowongan di situ. Nah, sebenarnya saya bukan di teknik industri tapi di teknik mesin, gitu ya. Karena kebetulan saya juga diminta ngajar di teknik industri, akhirnya saya ngambil mata kuliah yang hitung-hitungan lah bahasanya gitu. Udah singkat cerita saya daftar di sini dan alhamdulillah menikmati gitu ya, menikmati buat memiliki daya tarik gitu ya, daya tarik untuk membuat teman-teman yang di daerah itu, khususnya tempat saya gitu ya, itu bangga gitu ya, artinya punya institusi yang insya Allah nanti ke depannya itu bakal besar. Nah, itu harapan saya gitu ya di Unimugo ini. Oke, mungkin itu aja perkenalan diri dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke perkenalan satu-satu. Nah, cukup banyak nih mahasiswanya. Nggak ada ya? Oke, mungkin bisa dilanjut perkenalan diri dulu. Biar kita kenal ya. Kan ada peribahasa, tak kenal maka Tak cinta. salah. Maka Tak kenalan. kenal Maka kenalan. maka kenalan. Gitu. Ya, kita kenalan dulu. Ayo, silakan dimulai dari siapa? Nabila Pak. Oh, Nabila, boleh. Ayo. Halo, Nabila. Kenapa, Pak? Kenalan dulu. Kenalan maksud ya? Ya udah, skip dulu. Ganti yang lain. Udah siap belum? Sudah. Oh, udah, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Nabila Fitramawati dari Demang Sari, Kecamatan Ayah. Demang Sari. Wah ya, lumayan jauh ya.
lumayan. Oke, dipanggilnya siapa? Nabila. Nabila. Oke. Punya Ayang. hobi? Apa? Enggak, Pak. Nabila, Pak. Oh, Nabila. Oke. Dulu dari SMA mana? SMA Rawakle. SMA Muhammadiyah Rawakele atau bukan? Enggak, negeri. Oh, SMA Negeri Rawakele. Rawakele. Purbuwangi ya. Daerah Purbuwangi bukan sih? Bukan daerah sini, Pak. Dekat. Oh, dekat Demang Sari, dekat Demang Sari. Demang Sari itu dekat Buayan nggak? Enggak. Oh, aku soalnya tua di Jakarta, jadi aku baru benar-benar pulang itu ya per tahun ini gitu ya, per Januari, jadi belum terlalu tahu banyak. Oke, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan mampir ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, Saya, Pak. ya boleh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggrenita Ramadhani dari Buayan, Pak. Buaya. Dipanggilnya Widya. Widya. Oh, ini yang WhatsApp saya ya? Widya, Pak. Hah? Iya, Pak. Oh, oke. Dari SMA mana? Dari Mangombong. Oh, Man Gombong. Man Gombong Kebumen. itu. Oh, Man Kebumen. Yang Iya. apa namanya? Stasiun lama, yang RSUD lama ya? Atau Bukan, Pak. Man 4 Kebumen di Semanda. Yang Mangombong dulu, Pak. Oh, gitu. Semanda. Oh iya ya, sini. Tahu. Iya. Oke. Dipanggilnya Widya ya. Oke, selanjutnya. Kelamaan. Perkenalkan Pak, Ya. nama Kun Iza Jauhari. Wih. Biasa dipanggil Kun. Ini apanya Kun Sergio Aguero? Adiknya. Adanya ya. Jago main bola Saudara, Pak. berarti. Jago main bola berarti. Enggak sih Pak, Oh, pintar Dipanggil. main hati Pak. aduh, ya. Wajar lah ya. Umur kalian tuh berarti umur berapa nih? 18, 19. 19. Saya Lagi. 12 lah. Hah? Lagi mencari jati diri lah ya, prinsipnya ya. Kun, oke, aslinya dari mana? Dari Kuta Winangun. Oh, Kuta Winangun. Dari SMA? SMA 1 Kuta Winangun. SMA Negeri 1 Kuta Winangun. Oke. Kok jauh-jauh ke sini? Yang dekat kan nggak ada Pak. Oh iya benar. Jadi semangat kan? Terima Oke, kasih. Kun Iza Jauhari. Kun. Oke, selanjutnya terakhir. Perkenalkan, saya Reza Diansa, Hmm. asalnya dari Majenang, Cilacap, Wih, paling Jawa jauh. Tengah. Cilacap, Majenang. Asal Jadi- sekolah tapi di Banyumas lah saya. Oh, di mana? Di MA Lidaya Purwojati. MA Lidayah, Purwojati. Oke. Ini Ya, semua dekat jurusan. sama Rawalo. Oh, oke, dekat Rawamangun. Apalagi daerah sana gitu ya. Waduh, masih kosong saya. Oke, ini semua IPA atau ada yang IPS? IPS semua kayaknya, Pak. IPA 1, Widya. Widya IPA, sisanya IPS. Oke. Iya. Sok IPA, Semua. Pak. Sok IPA. So IPA. Semoga nggak alergi ya dengan mata kuliah saya ya. Semoga. Karena saya membuat materinya sudah, ya kita nggak munafik kok. Saya juga dari SMK. Saya dari SMK itu dulu kalau dengar matematika kayaknya gatel gitu badan itu ya. Mual-mual gitu ya, kayak masuk angin. Nah, tapi nanti kalau teman-teman tahu ilmunya dan apa namanya penerapannya di mana, itu otomatis akan curious-nya kalian akan timbul sendiri. Makanya saya nggak akan memberikan materi yang berat. Saya cukup memberikan teori dan bukan teori, tetapi penerapan basicnya.
penerapan basicnya, sehingga teman-teman nanti jadi punya gambaran. Oke ya, perkenalan diri udah, sekarang tinggal saya bukakan kontrak kuliahnya dulu. Wah, ini penting nih. Kontrak kuliah. Wajib hukumnya disampaikan di awal. Jadi kontrak belajar ini berlaku untuk daring maupun luring. Gitu. Mungkin di mata kuliah lain sudah ya, di tempat mahasiswa sudah ya. Hampir sama sih. Pada prinsipnya minimal pertemuan untuk baik itu tatap muka maupun melalui daring seperti ini gitu ya. Itu adalah 14 kali. Jadi khusus untuk pertemuan dengan saya ini kan sampai UTS nanti, artinya 8 kali pertemuan. Itu 8 kali itu dengan UTS gitu ya, berarti 7 kali. 9 kali itu dengan UTS, 8 kali itu murni pertemuan teori kita. Jadi paling tidak kalaupun nggak masuk, itu berarti maksimal sekali aja. Kalau misalnya lebih dari 1 kali, konsekuensinya nanti saya tidak memberikan konsekuensi secara fisik gitu ya, tetapi lebih ke arah silahkan temui saya untuk mengganti jam yang hilang tadi. Artinya kita belajar, saya akan memberikan materi ke kalian secara personal gitu. Supaya tujuannya adalah bekal ilmunya itu masih tetap dapat gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi ya kalau bisa kita ketemu terus gitu ya. Kalau bisa, karena kan ya namanya kuliah sendiri kan nggak enak juga ya. Nah, nanti kalau nggak bisa nggak ada temennya gitu. Dan ini ya, wajib hadir tepat waktu dengan maksimal keterlambatan 15 menit. Kira-kira keberatan nggak? Ini baik online maupun offline loh. Keberatan nggak kalau segini? Nggak? Aman ya? Aman. Rata-rata segitu. Rata-rata segini. Oke, berarti nggak ini ya, nggak menjadi masalah. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau saya itu telat 15 menit nggak ngasih kabar, nah berarti kelasnya kosong. Tapi biasanya sih saya selalu mengupayakan terpaksanya sekali misalnya kok harus reschedule, ya nah, saya akan hubungi Widya gitu ya, selaku apa? Sebutannya apa? Sebutannya apa? Ketua kelas atau apa? Widya itu. PJ Pak, penanggung jawab. Oh, penanggung jawab ya. Selaku penanggung jawab. Nanti saya akan beri informasi. Tapi kalau nggak ada info apapun ya berarti tetap masuk. Nah, kalau ternyata 15 menit kok nggak ada nih? Kayaknya nggak mungkin sih, pasti saya kasih. Kecuali kalau misalnya mohon maaf ada sesuatu yang memang benar-benar tidak memungkinkan. Nah, itu bisa jadi. Tapi biasanya di WhatsApp sama Widya kan, nah, buat reminder. Terus yang keempat, penampilan rapi. Ini standar lah ya, menggunakan kemeja dan sepatu. Kalau yang perempuan ya pakai hijab, gitu ya, yang rapi. Terus mahasiswa tidak diperkenankan main handphone kelas, kecuali ada situasi tertentu. Nah ini saya nggak terlalu saklek ya dengan ini. Artinya teman-teman masih tetap boleh kok buka HP. Nah, barangkali orang tuanya sedang membutuhkan bantuan kalian, artinya kalian harus standby dengan HP kalian, ya nggak masalah gitu ya. Yang penting kan tidak digunakan untuk main Dota, main PES gitu ya. Kalau itu ya jangan. Oke. Nah kemudian yang keenam, mahasiswa diperbolehkan menggunakan kalkulator. Termasuk kalau teman-teman nggak punya kalkulator, silahkan nanti download scientific kalkulator yang ada di HP kalian, di Android kalian. Itu kan bisa ya lengkap. Android itu multi lah ya, multiguna banget. Jadi nggak perlu, misalnya pun nggak punya ya pakai itu aja nggak apa-apa.
Kemudian yang ketujuh, mahasiswa tidak diperkenankan untuk makan selama perkuliahan. Nah, ya, tapi kalau misalnya kondisi daring kayak sekarang ini mau sambil makan kacang yang monggo lah ya. Cuma syaratnya satu. Syaratnya satu. Kalau kalian makan, temanmu juga harus makan. Jadi kalau misalnya Reza makan kacang, ya Widya juga harus dikasih kacangnya dulu. Gitu. Biar nggak iri, gitu kan. Nah, terus yang yang ke-8 dulu. Mahasiswa wajib menghidupkan kamera di awal dan di akhir waktu perkuliahan jika dilaksanakan secara daring. Tapi kalau mau nyalain terus, ya at least lebih bagus. Lebih bagus. Kemudian wajib mengumpulkan tugas dan laporan sesuai aturan yang diberikan. Dan yang terakhir, protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Tapi saya teknis untuk protesnya bagaimana saya kurang tahu ya. Nanti saya coba pelajari dulu, karena saya juga baru pertama kali ini masuk di kelas ini, di semester ini gitu ya. Jadi kita masih sama-sama belajar. Oke, kurang lebih itu. Ada pertanyaan dengan kontrak belajar kita? Nggak ada ya? Iya Pak, belajar. Oke. Nah, terus satu lagi, yang perlu saya sampaikan di awal ini adalah RPS-nya. Waduh. RPS. Kalkulus 1. Nah, kalau saya mau tanya nih ke teman-teman. Pertama kali mendengar kalkulus, yang ada di benak kalian itu apa? Jujur aja. Apa? Hitung-hitungan paling Pak. Hitung-hitungan. Terus? Apa lagi? Apalagi kira-kira? Pusing, Pak. Pusing. Terus apa lagi? Ini yang cek belum jawab nih. Selain pusing, hitung-hitungan apa lagi? Widya sama apa lagi? Nabila apa? Kalau pertama kali mendengar kalkulus apa? Yang ada di benak kalian? Hitung-hitungan sih paling, Pak. Iya. Ada rumusnya nggak? Ya, kalkulus itu sebenarnya cabangnya matematika, gitu ya. Nah, kita lihat, kita kenalan dulu sama kalkulus itu apa. Ini. Jadi kalkulus, gitu ya, itu adalah mata kuliah yang masih dalam satu rumpun dengan matematika. Untuk apa? Ya, untuk menganalisa dan menghitung dalam melakukan pendekatan suatu nilai. Jadi, kalau nanti teman-teman melakukan tugas akhir, misalnya, atau sekarang deh, misalnya dapat mata kuliah CAD, gitu ya, atau mungkin pemrograman. Nah, semua basic dari itu ada di kalkulus ini. Nah, jadi apa aja yang perlu kita pahami di materi ini? Ada bilangan real, fungsi dan relasi, persamaan dan pertidaksamaan, matriks, fungsi logaritma, dan sebagainya. Termasuk turunan dan integral. Mungkin di awal karena kita belum tahu gitu ya, kayaknya kok susah banget gitu. Tapi tenang aja, nanti saya akan coba sajikan semudah mungkin. Makanya syaratnya adalah kalau memang teman-teman merasa ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Saya akan jelaskan dari awal. Oke, nah ini bobotnya 2 SKS dan ditempuh di semester kedua. Oke, ya materi yang dipelajari apa? Ini ada sistem bilangan real, persamaan dan pertidaksamaan, matriks sampai ke fungsi. Ini nanti akan saya pandu. Jadi sampai sebelum UTS nanti yang ngajar saya.
Sedangkan sampai nanti setelah UTS, setelah UTS sampai dengan UAS, nanti dengan Bu Ida. Nah, mungkin kalau sama Bu Ida udah familiar ya. Udah sering ketemu kan? Ya. Nah, ini pertemuan pertama hari ini itu kita akan membahas sistem bilangan real dan aturan pangkat. Nah, nanti seperti apa? Nah, kita simak. Tapi sebelum masuk ke materi, materi ini sudah saya upload ya teman-teman di Edu. Jadi silakan kalau misalnya mau mempelajari atau mau baca-baca lagi, buka aja Edunya, silakan di-download. Nah, ini berkaitan dengan bobot penilaian. Saya minta aspirasi juga dari teman-teman nih. Kira-kira kalau bobotnya demikian, kalian setuju nggak? Atau mau dirubah? Yang boleh dirubah itu yang di dalamnya ini ya. Kalau prosentase atasnya ini memang sudah ada ketetapannya dari Dikti kan. Jadi yang kalau mau dirubah yang dalam-dalamnya ini nih. Atau sudah setuju? Atau malah nggak tahu? Setuju, Pak. Setuju. Ya, setuju, Tapi Pak. isi-isinya ini tahu ya. Kuis itu apa, resume itu apa, tahu ya? Tahu, Pak. Tahu. Oke, berarti setuju ya? Oke, deal. Kalau deal, kita sekarang masuk ke materi. Tenang aja, tadi itu belum materi. Tadi masih pemanasan. Sudah panas ini, Pak. Atau mau break dulu? Break dulu. Hah? Mau break dulu atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oh, oke. Biar saya nggak kelamaan, mau sampai jam berapa? Saya tawari dulu. Kita kan sampai jam berapa nih? Tadi mulai jam 1 ya. Berarti tambah 100 menit. Berarti kan 1 jam 40 menit. Berarti jam 2.40. Sampai jam segitu, ngantuk enggak? Enggak ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kalkulus 1. Sistem bilangan real. Sudah pernah sebelumnya dapat materi sistem bilangan real? Sistem Kalau saya bilangan real? Belum, oke. Waktu SMP, SMA, kayaknya udah pernah dapat deh. Udah belum? Pernah, Pak, tapi lupa kayaknya. Oke, kalau lupa saya ingetin. Nah, nggak apa-apa. Jadi di pokok pertemuan pertama ini tidak banyak, hanya ada 3 pokok yang ingin saya sampaikan. Sistem bilangan real, operasi perhitungan, dan sifat operasi hitung berpangkat. Hanya itu saja. Nah, kita lihat nih. Apa itu kalkulus? Nah, tadi ya sempat dijelaskan. Jadi merupakan cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Nah, kenapa mesti belajar kalkulus? Karena kalkulus ini sendiri penggunaannya cukup banyak, khususnya supaya teman-teman nggak terlalu bingung gitu ya, dan nggak terlalu abstrak. Karena kalau kita ngomong mekanika itu apa, itu ada ilmunya lagi gitu ya. Massa jenis itu apa? Nah, kalau bedanya massa sama berat apa kira-kira? Kan adanya berat badan ya, bukan massa badan. Kira-kira apa? Bedanya massa dan berat. Kalau massa itu tanpa ada pengalih dari gravitasi kan? Kalau berat harus sudah dikali dengan gravitasi. Ingat? Ingat nggak? Lupa ya? Nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke sistem bilangan. Nah, jadi teman-teman, sistem bilangan yang ada di
di dunia ini gitu ya, itu cukup banyak. Nah, saya akan jelaskan satu persatu apa aja sih sistem bilangan yang ada. Nah, yang pertama itu adalah sistem bilangan asli. Bilangan asli atau natural number itu dilambangkan dengan N, ya. Apa aja yang termasuk dalam sistem bilangan asli atau bilangan asli ini? Yaitu semua angka bulat positif atau semua bilangan bulat positif yang bukan 0. Jadi 1 sampai tak terhingga. Itu bilangan asli. Jadi kalau minus 4 masuk dalam bilangan asli nggak? Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk kan? Nah, makanya sistem bilangan asli itu adalah bulat positif. Oh ya, satu lagi teman-teman. Jadi tadi kalau teman-teman lihat komposisi penilaian saya, gitu ya. Nah, contoh kayak tadi itu, ada yang menjawab, kalkulus itu apa sih? Pusing Pak, ruwet Pak. Nah itu saya catat sebagai nilai keaktifan teman-teman. Karena kan tadi nilai keaktifan itu 15% ya. Nilai keaktifan itu 15%. Jadi setiap ada saya tanya kemudian kalian menjawab, saya akan catat sebagai nilai tambahan untuk nilai keaktifan. Tapi nanti juga ada kuis gitu ya. Di tengah-tengah, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Tergantung. Jadi saya tetap melakukan penilaian itu salah satunya adalah dengan berdasarkan keaktifan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti lah UTS saya sama UTS UAS saya jelek Mas. Makanya kalian kejar di nilai keaktifan atau mungkin pakai kuis gitu. Oke ya. Jadi di dalam bilangan asli itu terdapat semua bilangan bulat positif. Intinya yang selain 0. Nah, di dalam bilangan asli itu ternyata itu skup kecilnya. Skup lebih kecilnya lagi adalah bilangan bulat atau integers. Integers itu adalah semua bilangan bulat positif dan negatif. Tapi nggak bisa kalau misalnya kita ngomong akar 2. Itu bulat nggak? Atau 0,5. Bulat nggak? Nggak bulat kan? Enggak, Pak. Nah, itu berarti bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Nah, lebih gede lagi dari bilangan bulat itu adalah bilangan rasional atau pecahan. Nah, bilangan perperan lah gampangannya itu. Jadi bilangan perperan. Nah, misalnya nih 1/2. Nah, 1/2 itu termasuk dalam bilangan pecahan. Jadi kalau cara membacanya ini, gitu ya, Q itu kan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional jika A dan B merupakan bilangan bulat, ya, dan B tidak sama dengan 0. Loh, misalnya gimana? Gini, misalnya A-nya itu angka 2. B-nya angka 0, berarti 2/0 berapa dong kalau gitu? 2 dibagi 0 berapa? Nggak bisa kan? Nah, sehingga syarat untuk disebut menjadi bilangan rasional itu adalah ketika B-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau B-nya 0, itu bukan bilangan rasional. Oke. Nah, ada bilangan real. Nah, bilangan real itu apa? Semua bilangan yang terdiri baik rasional maupun irasional sebenarnya. Rasional itu kan yang tadi ini ya, tidak sama dengan 0. Kalau yang irasional, nah ini selain yang ada di bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan irasional. Bilangan rasional disebutnya adalah bilangan irasional. Nah, contohnya kayak ini nih. Bilangan real yang tidak bisa dibagi. Kalaupun hasilnya dibagi, yang nggak pernah berhenti. Coba deh, kalian buka kalkulator kalian, terus cari akar 2 itu berapa?
Silakan. Akar 2 itu berapa? Berapa, yo? Ada yang udah ketemu? Akar 2 berapa? 1,41 ya, Pak. Angka pastinya berapa? Disebutin aja. Sampai akhir berapa? 1,4142. Wah, nggak ada berhentinya ya. Tadi siapa yang jawab tuh? Nabila ya? Bila. Oke, terima kasih. Ya, kalau yang udah ketemu hasilnya itu panjang banget, nggak ada berhentinya. Nah, itu yang disebut dengan bilangan irasional. Artinya bilangan yang tidak ada di bilangan asli, bilangan bulat maupun rasional. Kenapa disebut irasional atau bisa dikatakan bilangan yang hasil baginya itu nggak pernah berhenti? Nah, ya karena memang tidak bisa terdefinisikan secara rasional. Gitu. Karena kalau bilangan rasional itu terdefinisi ya, misalnya 1/2 berapa? 1/2 berapa? 1/2 berapa? 0,5. Nah, 0,5 itu rasional. Reza. Oke. Nah, jadi semua bilangan yang ada di dunia ini disebutnya adalah bilangan real. Makanya kenapa real? Karena nyata. Nah, bilangan real itu ada 2. Bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan semua yang ada di bilangan rasional itu merupakan bilangan bulat. Semua yang ada di bilangan bulat itu merupakan bilangan asli. Jadi, efek itu berlaku. Nah, jadi paling gede apa? Sistem bilangan yang paling gede disebutnya apa? Sistem bilangan real. Nah, jadi di dalam real itu ada 2. Ada irasional dan rasional. Di dalam rasional itu sendiri terdapat bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu terdapat bilangan asli. Nah, jadi sesederhana itu. Oke. Gimana? Ada yang belum bisa memahami? Atau bingung? Paham, Mbak. Wih, paham. Coba saya mau tes dulu. Ini kuis. Oke, kuis. Kalau saya punya nilai minus 7/1, itu termasuk dalam bilangan apa? Minus 7/1. Itu bilangan apa? Rasional, Mbak. Oke. Bilangan Betul. real. Rasional, benar kan? Lebih spesifik lagi, ke skup yang lebih kecil lagi apa? Kalau minus 7/1 itu disederhanakan jadi apa sih? Jadi berapa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Karena kan minus 7/1 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Min 7. Nah, min 7. Berarti masuknya di bilangan bulat. Jadi ya benar juga sih kalau jawab rasional ya. Karena kan di bilangan rasional itu terdapat bilangan bulat. Oke. Kuis 1. Nabila dan Reza. Widya, Pak. Widya ya, sorry. Oke. Ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, karakteristik bilangan real itu sendiri kan tadi ada yang rasional dan irasional gitu ya.
Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau bilangan rasional, ini desimalnya itu langsung ketemu gitu. 1/2 berapa? 0,5. Jadi nggak ada buntutnya gitu. 1/9. Nah, meskipun ada buntutnya pun, buntutnya itu keterulangan sifatnya. Misalnya ini, 1/9 itu hasilnya adalah 0,11111. Ini mau sampai ke Zimbabwe, sampai ke Baghdad aja masih 1 gitu. Nggak bakal ada nilai berubah lain. Nah, bisa lagi nih, 3/11. 0,27, 27, 27, dan sebagainya. Jadi punya nilai keterulangan. Tapi kalau bilangan yang irasional itu desimalnya nggak berulang. Nah ini, tadi kan sempat saya suruh cari ya. Terus, nah ini, akar 2 itu adalah 1,4142 bla 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 bla. Ini mau sampai ke luar negeri pun, mau sampai ke Zimbabwe pun nilainya berubah-ubah terus. Nah, kalau simbol ini tuh apa? Pi. Pi itu berapa? 22/7 Nah, sama 22/7 itu berapa? ya itu Lah itu yang mana? 4,14. Salah. Salah dong. Berapa sih pi itu? Itu 3,14 dan seterusnya. Nah, dia Waalaikumsalam. 3,14 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi bedanya bilangan real yang irasional dan rasional itu adalah kalau rasional itu berulang. Ya, berulangnya bisa langsung stuck kayak tadi 0,5 0,00000 terus. Atau mungkin seperti yang 1/9 itu 0,1 berarti 0,1 terus. Atau yang seperti 3/11 jadi 0,27 dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam bilangan rasional. Sedangkan yang irasional tadi itu yang tidak berulang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mau break dulu? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ya. Operasi perhitungan. Nah, ini hukum operasi perhitungan. Nah, ada yang namanya hukum komutatif. Komutatif itu berlaku berkebalikan. Jadi misalnya gini. X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Nah, kita mau putar-putar pun 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 hasilnya akan 5. Nggak akan berubah. Nah, begitu juga dengan pengalian. Gitu ya. 2 dikali 4 akan sama dengan 4 dikali 2. Tapi kalau pembagian dan pengurangan berlaku nggak? Berlaku nggak kira-kira? Kalau pembagian dan pengurangan. Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau dibolak-balik hasilnya beda. Oh iya. Misalnya nih, 2 dikurangi 3 berapa? -1. 3 kurangi 2? 1. Nah, 2 dibagi 4? Berapa? Berapa kun? 0,5. Nah, 0,5. Kalau 4 bagi 2? 2. Nah, beda kan? Jelas beda ya. Ini hukum komutatif yang berlaku hanya di penjumlahan dan perkalian. Kemudian hukum asosiatif. Nah, ini X plus kurung buka Y tambah Z sama dengan X plus Y tambah Z. Ini berlaku untuk hukum penjumlahan dan perkalian. Jadi misalnya gini, 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4 ini kan 7. Ditambah 2, 9. Sedangkan ini 2 tambah 3 itu 5. Tambah 4, 9. Maka akan sama. Ini mau dibolak-balik pun akan sama. Begitu juga dengan perkalian. Ini juga sama.
Itu disebutnya dengan hukum asosiatif. Kemudian ada hukum distributif. Nah, hukum distributif ini hampir mirip dengan asosiatif, gitu ya, tetapi dia kombinasi di dalam satu operasi perhitungan terdapat kali dan juga tambah. Nah, ini dia. Jika X dikali Y ditambah Z, maka itu sebenarnya X dikali Y ditambah X ditambah Z. Ditambah X kali Z. Nah, ini contohnya. Jadi, nggak bisa ya, kalau yang ini itu langsung dibalik. Misalnya jadi X kali Y ditambah Z. Itu hasilnya beda. Hasilnya beda. Nah, yang benar itu adalah 2 kali 3 ini ditambah dengan 2 kali 4. Nah, hukum distributif ini yang nanti akan kita banyak pakai di materi ini, sehingga teman-teman diharapkan konsep ini paham gitu ya. Bolak-balik boleh nggak? Saya mau mengalihkan yang 4 dulu, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya. Jadi saya mau tulis 2 kali 4 ditambah 2 kali 3, boleh. Yang nggak boleh itu kalau gini, 2 dikali 3 ditambah 4. Itu yang nggak boleh, hasilnya beda pasti. Kita coba nih ya. Kalau kondisinya demikian, misalnya gini, kalau kurungnya dibuat di sini, berarti kan 4 kali 3, berarti kan 12. Ditambah 4 kali 2, 8. 12 tambah 8 berapa? 20. Nah, kalau yang ini, 6 ditambah 8, berapa? 6 tambah 8 berapa? 14. Tuh, beda kan ya? Beda. Jadi, kalau hukum distributif ini harus, perkaliannya ini harus tidak boleh dibolak-balik. Artinya, kurungnya ini akan tidak boleh dibolak-balik, tetapi pengaliannya boleh dibolak-balik. Yang dimaksud pengaliannya boleh bolak-balik, boleh X kali Z dulu ditulis, baru X kali Y, atau sebaliknya. Tapi yang nggak boleh, kurungnya ini dipindah. Jadi yang misalnya yang dikurung X sama Y, itu ini nggak boleh, karena hasilnya akan berbeda. Oke, kemudian elemen identitas. Elemen identitas itu untuk angka 0 dan angka 1 aja misalnya. Jadi misalnya X plus 0 sama dengan X, atau X jika X sama dengan 3, maka berapa? Maka X-nya adalah 3. Nah, kalau identitasnya 1, ini identitas itu bahasa gampang itu konstanta gitu ya, konstanta. Jadi misalnya konstantanya ini 1, berarti X-nya ini 3 misalnya. Berarti 3 kali 1 berapa? 3 kan? Nah, itu untuk elemen identitas. Yang terakhir adalah inverse atau kebalikan. Nilai kebalikan. Nah, X ditambah min X, berarti kan 0. Gitu ya. Kalau minus 2 ditambah, kalau minus 2 dikurangi minus 2 berapa? Minus 2 dikurangi minus 2 berapa? 4 tuh. Minus 4. Minus 2 dikurangi dikurangi minus 2 berapa? 4. Minus 2. 2 dikurangi minus 2 berapa? Minus 2 dikurangi minus 4 juga. Oke, nggak apa-apa. Dicoba lagi. Minus 2 dikurangi minus 2 berarti min 4. Min 4. Hah? Nol, Pak. Oke, pasti 0 ya. Jadi kalau saya punya utang 2 dikurangi utang 2, ya 0 dong. Widya ya. Wah, keren nih. Nah, itu kebalikan. Gitu ya, kebalikan. Nah,
Ini notasi dasar. Ada yang belum bisa cara membaca notasi dasar? Nah, ini saya kasih contoh ya, karena nanti kita akan banyak bermain dengan notasi dasar nih. Kalau misalnya ini ada huruf A, ini B. B itu lebih apa daripada A? Kecil. Salah. Yang benar gimana? Besar. Kalau bacanya dari sini ya berarti jadi lebih besar. Nah, tergantung bacanya teman-teman. Jadi gini, cara bacanya ya biar gampang. Kalau kita pengen ke sana, kasih tandanya di sini nih. Ini huruf apa kalau gini? Nih. Huruf apa? K. K. K berarti kecil atau kurang. Kecil lah ya, bahasanya gampang kecil. Berarti A lebih kecil daripada B. Jadi kalau tadi saya tanya, kalau B berarti lebih apa dari A? B lebih besar dari A. Nah, B-nya lebih besar daripada A. Nah, kalau yang ini simbol lebih besar, gampangnya gini. Kita lagi ya, ini C, ini D. Kalau cara membaca kita dari sini, dari kiri ke kanan, berarti C lebih besar daripada D. Nah, gampangnya gitu. Ini jadi ada kayak huruf apa nih kalau gini nih? B kan? B. Gampang kan? Nah, sekarang gini deh. Saya mau tanya. X, Y. Kalau Y itu berarti apa? Maka Y-nya apa? Lebih besar dari X. Nah, Y itu lebih besar daripada X. Ini sama, teman-teman. Jadi kalau di sini saya ngomongnya X, saya tanya X di persamaan ini apa? X lebih apa daripada Y? Kecil. Lebih kecil. Nah, ini kan sama nih. Kalau dari sini bacanya juga sama nih. Ini tinggal dikasih ini aja. Kalau ini kebuka berarti K. Berarti X lebih kecil daripada Y. Kalau ini dari sini ya sama aja. X lebih kecil daripada Y. Kalau bacanya dari sini berarti Y lebih besar daripada X. Oke, paham? Oke. Saya tes satu-satu deh. Reza dulu. Bacanya apa, Za? Kalau dari sini bacanya. Dari sini. Dari kiri ke kanan, Pak. Iya, dari kiri ke kanan. Apa, Za? Ya, A lebih besar dari B. Wih, keren. Sip, benar ya. Gantian Kun. Halo Kun. Ya, Nah, kalau ini bacanya apa, Kun? Dari sini C lebih bacanya kecil nih. dari kiri kan, Pak. Oke, sip, betul. Oke, Widya, halo. Iya, Pak. Bacanya dari sini. Apa dong? Itu huruf apa ya, Pak? Ya. Jelek banget ya. Ini B, ini A. Oh, Bacanya A. dari kanan ke kiri. Apa kalau gitu? Lebih kecil dari A. Benar. Benar ya. Oke. Terakhir, Nabila. Baca yang ini dari kanan ke kiri. Dia lebih besar dari C. Oke. Enteng lah ya. Wah, kalau udah enteng kita langsung tugas aja gimana? Sabar dulu, Pak. Oh, oke, siap. Nah, kemudian sifat-sifat bilangan real. Ada yang disebut dengan traktomi, gitu ya. Traktomi itu apa? Traktomi itu adalah jika X dan Y merupakan bilangan real, maka tepat salah satu di antaranya berlaku, nah ini, X lebih besar daripada Y. Misalnya ini. Kan memang benar ya, 5 itu lebih besar daripada 2 kan? Nah, kalau kondisi demikian, ini disebutnya adalah traktomi.
Tenang aja, ini nggak akan saya tanya kok, ini hanya untuk pengetahuan aja. Begitu juga dengan kurang dari. Misalnya gini, 3 itu kurang dari 4. Nah, simbolnya demikian. Kalau yang tadi ini belum saya jelaskan ya, yang ini ya. Nah, kalau ini sama dengan. Jadi, nanti pengaruhnya ke koordinat ya, teman-teman, kalau ada sama dengan ini. Ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Jadi kalau misalnya saya punya angka gini, lebih dari sama dengan 2. Coba sebutkan angkanya berapa? Ada yang bisa nggak? Coba. Lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama 3. dengan 2. Coba sebutkan. Dari angka yang paling kecil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Oke, nah kalau ada simbol sama dengan, berarti 2 itu termasuk. Jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu termasuk. Tapi kalau nggak ada sama dengan ya, misalnya kayak tadi ini 2, nah ini nggak berlaku angka 2, tapi yang langsung berlaku adalah angka di atasnya. 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau ada sama dengan, nah berarti 2-nya masih dianggap. Oke, kurang juga sama, kurang dari juga sama. Oke, gitu. Oke, kemudian ada sifat ketransitifan. Ketransitifan itu gini, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka otomatis X itu kurang dari Z. Nah, contohnya gini, 2 itu kurang dari 5, dan 5 itu kurang dari 6, maka 2 kurang dari 6. Otomatis ya. Nah, itu ketransitifan namanya. Kemudian penjumlahan. Ini, misalnya X kurang dari Y, maka X plus Z kurang dari Y ditambah Z. Nah, contohnya 2 itu kurang dari 3. Maka kalau misalnya kita asumsikan X-nya itu angka 2, kemudian Y-nya itu angka 4, ya, kemudian Z-nya itu angka 3. Nah, ini. Ya, jadi 2 ditambah 4, 2 X tambah Y, gitu ya, itu hasilnya 7, hasilnya 6, itu kurang dari Y tambah Z. Y-nya tadi berapa? Y-nya itu 4, tambah Z, atau Z tambah Y. Z-nya 3, itu 7. Nah, ini disebut dengan hukum penjumlahan. Nah, yang terakhir adalah perkalian. Nah, perkalian ini, jika Z lebih besar daripada 0 dan X kurang dari Y, maka Z dikali X kurang dari Z dikali Y. Nah, ini contohnya nih. 2 itu kan lebih besar daripada 0 ya, dan 3 itu lebih kecil dari 4. Maka kalau kita asumsikan kayak tadi nih, masukkan rumusnya ke sini. Nah, misalnya nih. 2, anggaplah Z-nya itu adalah 2, kemudian X-nya itu adalah 3, dan Y-nya itu adalah 4. Nah, berarti, ini dia, hukum perkalian ini berlaku. Jadi 2 kali 3 itu adalah 6, dan 2 dikali 4 adalah 8. Maka 6 itu kurang dari 8. Nah, itu kalau kita pakai simbolnya kurang dari. Kalau lebih dari, nah ini. Kalau misalnya kita menggunakan bilangan yang negatif. Sebenarnya positif dan negatif itu nanti berpengaruhnya itu adalah ke arah. Ya, ke arah. Jadi, mengapa kok perlu adanya tanda baca atau notasi ini, itu adalah untuk menentukan arahnya nanti. Nah, kita masuk ke sini. Aturan pangkat. A pangkat N, berarti A pangkatnya tak terhingga. Nah, daripada tak terhingga kan nggak tahu nih ya, jumlahnya berapa. Nah, contohnya sekarang adalah
2 pangkat 3. Itu berarti 2-nya ada 3. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, itu adalah 8. Nah, itu yang gampang. Sekarang ini, kalau ada A pangkat 0, maka sama dengan 1. Tapi syaratnya A-nya bukan 0. Jadi kalau 0 pangkat 0, kira-kira berapa? 0 pangkat 0. 0. Hah? 0. A pangkat 0 itu nggak tahu tuh berapa. Ya 0 lah. Gitu. Tapi kalau A-nya misalnya 1000. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Iya, karena apa? Karena 0 itu cerminan dari. Jadi misalnya gini nih. 2 pangkat 0 itu artinya adalah 2/2. Jadi kalau 1000 pangkat 0 itu artinya 1000/1000. Jadi 1. Nah, terus kemudian A pangkat minus N. Itu jadinya gini. N-nya itu supaya jadi positif dijadikan 1/. Jadi 1/A pangkat N. Nah, ini kan jadi positif. Ya, contohnya ini. 2 pangkat minus 2. Maka 1 sama aja dengan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. Berarti kalau 1/2 pangkat 2 berapa? 1/4. Jadi 2 pangkat minus 2 sama dengan 1/4. Kalau saya punya angka yang gampang deh, 3 pangkat minus 2. Minus 3. Berapa tuh? 3 pangkat minus 3. Berapa kira-kira? 1/27. 1/27. Wis, benar ya. 1/27. Gitu. Terus A pangkat M dikali A pangkat ini bukan M ya, ini N. Saya ganti dulu. Ini saya ganti dulu. Ini N. Nah, udah benar nih. Ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu kalau selama basis A-nya itu sama, ya kita tinggal menjumlahkan aja pangkatnya. Nah, contohnya ini nih. Contohnya ini. Nah, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 itu sama aja 2 pangkat 2 tambah 4. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Hasilnya segini. Nah, kalau nggak percaya ya, kita buktiin. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 pangkat 4 berapa? Berapa? 16. Nah, 16. Coba sekarang 16 kali 4 berapa? Ya 64. Nah, 64. Sama ya? Sama aja. Tapi biar lebih singkat, biar lebih simpel. Itu demikian. Terus ada A kali B, kurung buka, kurung tutup, pangkat M. Itu sama aja A kali M, A pangkat M, B pangkat M. Mas, kalau ini boleh nggak gitu dijumlah apa disamakan kayak tadi ini, boleh nggak kira-kira? Ini saya salah lagi ya. Ini salah nih, harusnya 2. Kira-kira kalau dijumlah kayak tadi sama nggak? Enggak, beda. Beda ya? Beda. Oh, beda. Kalau misalnya dijumlah tuh berapa tuh jadinya? 4 ya? 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berapa? 16. Nah, beda kan? Jadi nggak boleh. Kalau ininya sama, itu nggak boleh dijumlah. Kalau beda, boleh dijumlah. Sama nggak boleh dijumlah. Oke, ini lanjut lagi aturan pangkat. A pangkat N
kurung buka kurung tutup pangkat N. Itu sama aja M di N dikali M. Nah, jadi contohnya gini nih. 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama aja 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah, nah, berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke. Nah, kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, tapi ada syaratnya nih. Jika M lebih besar daripada N dan A-nya bukan 0. Jadi nggak berlaku kalau misalnya gini, A-nya pangkat A yang pertama ya, misalnya ini 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Ini boleh nggak? Boleh nggak? Berlaku nggak? Nggak berlaku. Karena apa? M-nya lebih kecil daripada N. Syarat di sini kan M harus lebih besar daripada N. Dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh. Misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini. 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 dikurangi 2. Maka sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Ini pun kalau mau dicari secara manual, hasilnya sama kok. 2 pangkat 4, 16. 16 dibagi 2 pangkat 2, 4. 16 dibagi 4, 4 juga. Gitu ya. Tapi biar lebih sederhana, lakukan operasi demikian. Nah, ini dia. Kalau M, ya, M-nya lebih kecil daripada N, maka harus seper. Kenapa kok seper? Karena minus. Nah, ini sebagai contoh aja nih ya. Kan 2 dikurangi 5 berapa? Berarti 2 pangkat minus 3 kan? Benar nggak? Nah, aturan tadi di awal nih, kalau masih ingat nih teman-teman tuh. A pangkat minus N itu kan setara dengan seper A pangkat N. Jadi kalau 2 pangkat minus 3 itu sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu. Oke. Nah, ini dia. Nah, 1 per 2 pangkat 3 itu adalah 1 per 8. Oke, yang terakhir A per B pangkat M itu sama aja A pangkat M per B pangkat M. Tapi syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa kalau B sama dengan 0? Nah, balik lagi ke sini nih. Tuh. Nih, sini. Nih, sini. Ya, kalau pembaginya 0 ya 0 lagi nanti hasilnya kan. Jadi enggak ada nilainya nanti. Nah, contohnya gini, 4 per 2 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kalau disederhanakan dulu boleh enggak? Jadi 2 per 1. Boleh enggak? Boleh dong, ya enggak? Nah, misalnya 4 per 2, sederhanain aja. Jadi 2 pangkat 2. 4, sama aja kan? Oke. Nah, yuk biar nggak ngantuk. Ini kuis ya. Ini berlaku untuk kuis. Oke. Ada yang mau mencoba di nomor 1? Ada yang mau coba? 64 ya, Pak? Weh. Berapa hasilnya? Ini ada akarnya loh. Oh, Nah, kalau misalnya Mantap. gitu, saya kasih waktu berapa menit kira-kira? 10 menit cukup nggak? Buat kalian nulis-nulis dulu. Ubi calo. Cukup ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Kita langsung bahas di sini. Oke, 10 menit buat kalian mencoba dulu menyelesaikan sebisanya deh 1 sampai 5 ini. Jadi setelah itu kita bahas bareng-bareng. 10 menit ya.
Oke, gimana? Ada yang mau coba? Ada yang mau nunjukin hasilnya dulu? Belum Pak, baru 2. Oh, nggak apa-apa, satu aja. Satu aja bila. Saya jadikan co-host ya, biar bisa mana? Nabila. Ayo tunjukkan make co-host. Tunjukkan hasilmu. Di kertas, Pak. Boleh, di kertas boleh. Ditunjukin aja pakai kamera. Nomor 1 dulu aja nggak apa-apa. Oke, ya benar. 8 ya. Nanti saya jelaskan. Oke. Sip. Nomor 2, ada yang mau? Nomor 2. Nomor 2, ada yang sudah? 1/25, Pak. 1/25. 25. Coba tunjukkan di kamera dulu. Enggak saya tulis, Pak. Dalam pikiran. Oke, siap. Ya, benar. Oke. Reza ya. Oke, nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ada yang udah? Kalau nomor 3 belum, nomor 4 ada yang udah? Selain nomor 1 dan 2 ada yang sudah? Hmm. Hmm, 16 ya, Pak. Yang berapa tuh? Yang nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Jawabannya? 16. 16. Oke. Nggak apa-apa, bungkus dulu. Siapa yang jawab tuh tadi? Widi ya, Pak. Widya. Oke. Ya, kurang tepat tapi nggak apa-apa. Oke. Nomor 5. Nomor 3 dan nomor 5 ada yang sudah? Nomor 5 4,5 bukan, Pak.
Bukan. Kurang tepat. Wah, Kun udah ya? Ayo Kun, tunjukkan. Nomor 3. Nomor 3 berapa? Kalau nggak sebutin aja nggak apa-apa. Berapa? 4. Sip, benar. Oke, nomor 5 terakhir. Ada yang sudah nomor 5? Belum pas? Mau kita bahas? Bahas aja biar rame. Oke, siap. Nah, ini saya pakai ini ya, pakai tab ya, biar gampang nih. Oke. Share screen-nya mana nih? Share screen. Oke, kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Oke, kita bahas dari nomor 1 atau langsung kemana? Satu-satu dulu aja ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, Pak. Sip. Saya ganti dulu. Oh, gede banget sih. Oke. Nomor 1. Kelihatan ya. Itu kan akar 2 pangkat 6. Nah, berarti kan di dalam akar itu ya, itu ada 2 yang berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you, yuk. Oke. Jadi 2 kali 2 hasilnya berapa? 4 ya. Ini kali ini hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. Nah, sehingga akar 64 itu berapa? Angka berapa kali berapa yang hasilnya itu 64? 8. 8. Nah, ini tadi benar ya. Ini yang jawab tadi si Reza. Nabila apa Reza tadi? Nabila. Nabila. Ya. Nah, terus ini clear ya? Bisa kan kalau yang ini? Gampang ya, enteng lah. Terus 2. Tadi soalnya adalah 5 akar minus 2. Nah, aturan minus. Ingat kan ya? Jadi kalau ada A pangkat minus N, itu harus sama saja dengan seper A pangkat N. Ya enggak? Nah, jadi kalau 5 pangkat minus 2 itu sama saja dengan 1/5 pangkat 2. Ya kan? 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 berapa? 25. 25. Bisa disederhanakan lagi enggak? 0, berapa? 1/25. Berapa? 0,4. Ya enggak? Ya. Ya, sampai di sini aja udah benar sih. Nah, sampai di sini aja udah benar. Ini tambah. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 soalnya apa tadi? 8 akar 2/3. Ini tadi belum ketemu ya? Apa udah ketemu? Berapa? 4. 4. Dari mana nih? Kita sederhanakan dulu angka 8-nya. 8 itu kalau disederhanakan bisa nggak? Jadi 2 pangkat 3 kan? Nah,
2 pangkat 3. Ini 2/3 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya ya, teman-teman. Sebenarnya kan kalau kondisinya kayak gini kan tadi ya, hukum pengalian tuh. Masih ingat kan ya? Nah, tinggal dicoret aja nih. Ini kan ini pembilang. Ini penyebut. Berarti kan tinggal dicoret aja. Berarti kan tinggal 2 pangkat 2 sama dengan 4. Hukum perkalian pangkat. Nah, nanti dibuka lagi. Hukum perkalian pangkat. Terus yang nomor 4. 64 akar 1/4. Nah, tadi udah ketemu belum ini ya? Salah, Pak. Oh, salah. Ada yang udah ketemu? Reza udah? Belum? Nah, ini rada rumit memang. Nah, ini hampir sama kayak konsep di nomor 3, tapi disederhanakan dulu. Kalau 64 itu tadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Iya enggak? Pangkatnya 1/4. Oke, sampai di sini. Benar atau salah? Salah ya. Ini bukan 2 pangkat 8, tapi 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6. Itu hasilnya 64 kan? Nah, kita kali dulu deh. Ini biar gampang. Jadi 6 kali 1/4. Berarti 2 pangkat 6 per 4. Oke? Nah, 6/4 bisa disederhanakan nggak? Ini pangkat ini bisa disederhanakan nggak? Bisa. Bisa. Jadi berapa? 2 pangkat 3/2. 3/2. Oke, sebentar. Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut. 2 pangkat 3/2. Oke, teman-teman pernah ingat rumus ini? Kalau kita punya angka demikian, A, M per N, itu kan sama saja dengan akar A pangkat N, M. Benar nggak? Ingat? Iya, Pak. Ingat? Ingat. Ingat nggak? Iya. Nah, tapi ini salah, bukan ini. Jadi ini kan ini Mas, ya biar nggak bingung ya. Jadi gini aja. A itu pangkat N per M. Nah ini. N itu kan pangkatnya dia, berarti N itu pangkat aslinya dia. Ya kan? Nah, M itu kan pembagi. Ini kan sebenarnya sama aja kayak A pangkat N per, nah, kan gitu ya. Nah, M-nya ini yang jadi di depan. Nah, berarti kita masukkan nih rumus ini. Jadi 2 akar 2 pangkat 2, 3. Benar atau salah? Benar atau salah? Ini loh rumusnya. Ini rumusnya. Benar atau salah? Nah, benar atau salah? Ayo dilihat dulu. Salah, Pak. Salah. Harusnya apa? 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Ini loh, ini lihat ya. N-nya itu yang di atas. Jadi 2 pangkat 3, 2. Akar 2. Oke, sampai sini udah tahu. Kalau akar 2 kan sama aja ini. Hilang, sama aja nggak ada kan? Ini kan memang akar 2. Jadi ini itu sama aja dengan gini teman-teman. 2 akar 3. Ini 2 ini itu
boleh nggak ditulis. Karena kan memang akar itu basicnya itu pangkatnya 2. Nah, berarti kan tinggal diselesaikan nih. Akar 2 pangkat 3. Berarti berapa? Udah 8. Nah, mudah deh ketemu. Berarti 64 akar 1/4 itu adalah akar 8. Oke, paham? Mau di screenshot? Boleh, silakan. Oke, 1 nomor lagi sebelum kita closing. Ya, oke. Yang ini paham belum? Paham, Pak. Wih, paham ya? 1 nomor lagi. Tadi yang nomor terakhir udah dijawab ya? Udah belum? Nomor 5. Soalnya berapa tadi? 9 akar minus setengah. Nah, oke. Hukum pangkat minus. Berarti kan 1/9 akar setengah. Oke. Ya, setengah. Nah, supaya angka 2 penyebut di 2 ini bisa hilang, nah kita kalau bisa cari ini angka berapa pangkat 2 yang hasilnya itu 9. Kira-kira berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3. Nah, sederhana ini 1/3 pangkat 2 gitu ya. Pangkat setengah. Nah, ini kan tinggal dicoret dung dung. Ya, berarti 1/3. Selesai deh. Oh. Gitu. Oke? Oke. Nah, bisa? Insya lah. Allah. Wah, mantap. Oke. Nah, itu latihan kita. Nah, yang nomor 6 sampai nomor 10 nanti jadi tugas ya. Atau kalau misalnya pun besok enggak bisa mengerjakan, nanti di pertemuan offline saya akan pandu. Tapi teman-teman kalau ada yang bisa mengerjakan, ya besok mau mengerjakan pada saat online, nanti saya akan hitung sebagai nilai tugas, nilai tambahan. Gitu. Tapi kalaupun misalnya Pak belum bisa, nggak apa-apa, nanti saya akan bantu jelaskan. Oke? Dan ini, jadi 6 sampai 10 dan 1 sampai 5. Oke. Oh iya, kalau yang ini perlu saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Coba bahas 1 nomor. 1 nomor. Oke. Di sini aja deh. Nah. Oke. Bentar ya. Oke, kita
Saya jelaskan satu ya. Nih, contohnya misalnya gini. Oke, yang pertama gini. Ini kan antara pembilang dan penyebut itu nggak sama, gitu ya. Nggak sama. Kenapa kok nggak sama? Karena yang di sini X-nya nggak punya pangkat, atau punya pangkat tapi pangkatnya 1. Nah, di sini pangkatnya 2. Maka ini nggak bisa serta-merta disederhanakan langsung. Sehingga supaya penyebut yang atas ini gitu ya, itu bisa setara dengan pembilangnya, kan harus disetarakan, ya enggak? Nah, disetarakan itu salah satunya adalah dengan cara difaktorkan. Nah, kalau masih ingat, demikian. Nah, misalnya gini. Angka berapa ya yang menjadi pengali dari 4? Kira-kira berapa? Kan pengali 4 itu gampangannya kan 1 kali 4. Itu kan sama dengan 4. Selain 1 kali 4, ada angka berapa lagi? Ada angka berapa lagi? Angka berapa? Yang hasilnya 4. Berapa kali berapa? Selain 2. 2 kali berapa? Kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, teman-teman, angka-angka inilah yang akan mengisi ini. Nah, tetapi perlu diingat, lihat nih. Angka berapa yang kalau dikali hasilnya 4, dijumlah hasilnya 0. Ini kan X-nya 0 nih. Di depan X nggak ada angka nih, 0 kan? Berarti berapa? Kalau misalnya nih, contoh ya, 1 kali 4 hasilnya 4. Tapi kalau 4 dikurangi 1, hasilnya berapa? 3. 3. Kalau 1 dikurangi 4, hasilnya berapa? Minus 3. Minus 3. Enggak 0 kan? Nah, kita Enggak. lihat yang ini yang bawah. Kalau 2 kali 2 sama dengan 4, kalau 2 dikurangi 2, 0. 0. Nah, berarti masuk kan ya? Berarti ini ditulis 2. Ini 2. Nah, di sini ada X. Karena kan X-nya 2. Ini kan X pangkat 2 berarti ada 2X. Nah, tinggal kita lihat nih. Tandanya positif atau negatif. Nah, tandanya itu negatif. Jadi kalau misalnya, ini contoh ya, ini kalau di sini negatif, ini negatif, negatif kali negatif hasilnya positif apa negatif? Positif. Berarti bukan dong, kan ini negatif mintanya. Iya. Nah, biar hasilnya positif, berarti harus ada salah satu yang, biar hasilnya negatif, maka pengoperasiannya harus salah satunya positif. Nah, terserah mau ditulis yang mana, sini boleh. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau di sini positif, di sini negatif, coba positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, berarti benar kan? Nah, kita buktikan aja nih, benar nggak sih kalau X plus 2 kali X plus X min 2 itu hasilnya X kuadrat minus 4. Nah, kita buktikan. X kali X hasilnya berapa? X kuadrat. X kuadrat. X kali minus 2 berarti berapa? Minus 2X. Ya. X. Oke. Terus yang ini. 2 dikali X. 2 dikali X berapa? 2X. Berarti plus ya. Karena ini kan plus nih. Plus 2 kali X. Berarti plus 2X. Nah, terus ini. Plus 2 kali minus 2 berapa? Plus 2 kali minus 2. Berapa? Minus 4. Minus 4. Oke, bener nggak nih? Minus 2X plus 2X. Ini kan 0 ya? Iya. Nah, berarti kan bener nih. 2X minus 4. Sama kan? Gitu. Oke, paham? Wis, alhamdulillah. Paham ya? Oke, kita lihat di sini nih. Nah, yang bawah nih tinggal ditulis nih. X minus 2. Sama kan ya? Coret. Coret. Berarti bentuk sederhana dari X pangkat 2 minus 4 per X minus 2 adalah
Berapa? X 2. Plus 2. X plus 2. Betul. X plus 2 sama dengan X plus 2. Oke. Mau lagi? Atau mau dicoba dulu? Ya, Pak. Cukup ya. Jadi ini enggak, kalau teman-teman memang bisa, silahkan kerjakan, terus dikumpulkan. Jadi nggak apa-apa. Nanti pun kalau misalnya nggak bisa, saya tetap akan membahas di pertemuan yang akan selanjutnya, yang akan datang, yaitu di offline kita. Oke? Gitu aja teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tugasnya dikumpulin di Edu ya, Pak? Iya, di Edu. Udah ada di Edu. Jadi kumpulkan dulu aja apa adanya. Nanti kalau misalnya memang tidak bisa, kalian mau tanya ke saya atau mau diskusi dulu boleh. Tapi yang jelas nanti di pertemuan yang selanjutnya saya akan bahas. Iya, Pak. Kumpulkannya kapan itu, Pak? Kalau bisa sih sebelum pertemuan yang akan datang ya. Kemungkinan yang akan datang itu antara Kamis atau Jumat. Kita offline ya. Kita offline. Oke. Itu aja dari saya. Cukup ya, udah mau jam 2.50. Ini malah udah lewat aku ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti disemprit Widya aku. Penanggung jawabnya dia kan. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum kita foto dulu kali ya. Kun, mana nih Kun? Ayo Kun, foto dulu Kun. Ayo Mas Kun. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi, biar mantap. Gaya bebas lah. Gaya bebas. Inilah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya terbuka ya, kalau misalnya memang perlu kita diskusi silahkan. Saya insya Allah akan menyediakan waktu untuk kalian. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Walaupun ada benarnya pastinya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Sore ya. Sore. Ya, kalau saya di Astra dulu itu nggak mengenal waktu.